Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mustari dengan nomor induk mahasiswa 2021-435-00081 dari program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada video ini, saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Penilaian Performa Karyawan menggunakan Naive Bayes di Bank. Pertama-tama, setelah kalian install aplikasi ini, kalian bisa buka dengan localhost Mechanic Store. Lalu akan tampil form login seperti ini. Kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita klik login. Setelah kita klik login, kita akan disajikan dengan menu beranda atau home. Di sini ada beberapa informasi mengenai data performa karyawan. Pertama ada total penjualan bulan ini. Bulan ini itu bulan akhir yang dipilih setelah perhitungan Naive Bayes. Nilai 902 juta ini akumulasi dari seluruh produk. Selanjutnya ada mekanik terbaik. Mekanik terbaik ini diambil dari perhitungan Naive Bayes pada bulan Juni berdasarkan performa dan penjualan. Selanjutnya ada rata-rata penjualan mekanik yaitu 45 juta. Nilai ini diambil dari semua mekanik aktif di bulan yang telah dihitung oleh Naive Bayes. Selanjutnya ada grafik penjualan. Di sini kita membandingkan 3 top mekanik terbaik pada bulan Juni, yaitu ada Mustafa, Kolik, dan Muhammad Wardi. Selanjutnya ada perbandingan based on area, yaitu Kelapa Gading dan Pancoran. Lalu ada top mekanik unggul, 3 top dari perhitungan Naive Bayes, dan riwayat prediksi performa. Ini diambil dari ketika kita perhitungan. Karena pertama kan kita data training ini diambil dari bulan 6 yang kita pilih. Berhasil disiapkan, lalu dicek dulu train modelnya, ternyata berhasil, evakuasinya dengan akurasi 100%, precisionnya 100%, recall-nya 100%, dan F1-nya 100. Selanjutnya prediksi performa karyawan berhasil disimpan. Nah, di samping ini ada form progres capaian performa mekanik. Dari banyaknya mekanik ada 9 mekanik yang unggul, 8 mekanik yang cukup, dan 3 mekanik yang perlu peningkatan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke master data. Master data di sini adalah data inti dari aplikasi ini. Yang pertama ada mekanik. Ini adalah list dari keseluruhan mekanik yang ada di bengkel fast. Kita bisa mencari data dengan cara dicari namanya, lalu klik search, lalu data akan tampil. Nah, selanjutnya kita juga bisa tambah data di sini. Kita masukkan dulu ID, kode uniknya di sini tidak boleh sama dengan ID yang sudah ada. Kita coba isi 1111111 dengan nama, misalkan nama saya sendiri, Nita Mustari. Lalu di departemen ini lokasinya dia di Kelapa Gading. Dan nomor teleponnya ada di 087284 dengan email nitamustarialamsah@gmail.com. Alamatnya di Jakarta dan tanggal masuknya misalkan per hari ini. Oke, datanya simpan, maka data akan berhasil disimpan. Nilai yang disimpan ini muncul di paling atas. Nah, selanjutnya kita pilih edit. Misalkan ada perubahan data, kita ganti misalkan alamatnya jadi Bandung. Lalu ketika sudah diedit, kita bisa simpan. Oke, berhasil disimpan. Setelah itu, jika ingin di-delete, kita juga bisa melakukan delete. Oke, data berhasil di-delete.
Selanjutnya bisa di sini di samping tombol tambah ini ada tombol print. Jika kita klik, maka akan menampilkan seluruh karyawan tidak memandang dia dari bengkel Pancoran atau Kelapa Gading. Nanti akan tampil data seperti berikut. Nah, ini data-data mekanik yang kita print secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kriteria. Menu kriteria ini sebenarnya hanya pengingat bahwa aplikasi ini memiliki 4 kriteria dalam perhitungan performa karyawan. Yang pertama ada jumlah faktur yang diterbitkan oleh setiap mekanik per 1 bulan. Selanjutnya ada nilai total faktur atau nilai rupiah dari faktur yang terbit tersebut. Selanjutnya ada absensi atau bisa dibilang dengan banyaknya hari kerja yang dia masuk. Dan selanjutnya adalah banyaknya hari cuti atau hari mereka tidak masuk. Seperti master data sebelumnya, di sini sudah ditampilkan, sudah disediakan form search, terus bisa kita cari dengan data tanggal, kita bisa tambah, edit, dan delete, dan bisa print seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan kriteria. Oke, kita lanjut ke transaksi. Nah, transaksi ini ya, pertama ada mekanik performance. Mekanik performance ini bisa dibilang sebagai penjualan mekanik. Nah, data ini tuh diambil dari aplikasi mereka, ditarik ke sini, jadi di sini cuma ditampilkan. Jadi, siapapun yang masuk ke aplikasi ini tidak bisa merubah data invoice yang sudah diterbitkan oleh bengkel kelas. Seperti biasa, fiturnya ada search dan bisa dicari dengan nama atau dengan tanggal. Selanjutnya kita bisa cari print data. Misalkan kita mau lihat data bulan Januari 2024 dari mekanik Mustafa. Kita pilih dari mekanik Mustafa sampai mekanik Mustafa kita print. Maka akan tampil data semua list mekanik tersebut. Datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti ini adalah faktur yang terbit oleh mekanik Mustafa semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi absensi. Ini adalah inputan dari manajer. Nah, di sini kita bisa input juga sebagai manajer bahwa misalkan ID berapa, kita coba satu dengan mekanik Abdul Hakim bulan Januari 2025. Misalkan jumlah kerjanya ada 26 hari, ada misalkan jumlah kerjanya ada 25 hari, cutinya ada 1 hari. Kita simpan. Oke, data akan masuk. Nanti misalkan kalau edit ada perbaikan bisa kita edit lalu kita simpan, tapi bulan dan tahun tidak bisa dirubah. Oke, kita simpan, data berhasil diperbarui. Kalau kita delete bisa kita delete. Oke, selanjutnya adalah print. Nah, ini print kita bisa mencari berdasarkan bukti ID inputan atau dengan ID mekanik. Bisa dengan dilengkapi dengan bulan dan tahun. Misalnya kita cari Abdul Hakim, bulan Januari, performa dia di tahun 2024. Maka akan menampilkan data seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu selanjutnya. Kita ke transaksi kalkulasi.
Berhubung kita tadi lihat di dashboard ini terakhir itu bulan Juni, maka kita akan menghitung performance di bulan Juli 2024. Kita hitung, oke, sedang dalam perhitungan night bias. Kita tunggu. Oke, data berhasil. Jika kita refresh di sini, maka semua data ini akan berubah. Nah, ini kita bulan Juni, kita udah masuk 50 juta. Mekanik terbaiknya tetap Mustafa. Oke. Nah, tapi di sini top unggulnya kita ada dari Kelapa Gading. Selanjutnya, setelah transaksi semua, kita punya report. Report di sini kita bisa cari transaksi dari mekanik mana sampai mana. Jika kita tidak isi dan hanya pilih lokasinya, maka semua mekanik yang ada di lokasi tersebut akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah mekanik yang ada di Bengkel Plus. Selanjutnya report kriteria, kita cetak semua. Ini adalah kriterianya. Kita close biar bersih. Oke, data kriteria yang sudah keluar. Selanjutnya ini mekanik performance atau penjualan mekanik bisa kita cari di sini tanpa perlu membuka. Fungsi ini dipisahkan agar misalkan nanti ada user 2 yang memiliki user maintenance-nya beda, privilege-nya. Jadi kita bisa hanya membuka report karena mereka hanya bisa buka report. Nah, ini bisa dilihat ini mekanik penjualan dari semuanya cukup banyak sampai bawah dan tanda tangan kalau kepala bengkel pos. Selanjutnya adalah bulan. Performa bulanan atau yang bisa disebut dengan hari kerja mereka selama 1 bulan. Nah, kita bisa print, maka akan menghasilkan data seperti ini. Kita tunggu. Oke, datanya sudah tampil. Selanjutnya adalah laporan performance. Laporan performance ini adalah hasil dari perhitungan net bias yang kita hitung. Jadi tampil hasilnya seperti ini. Nah, ini top 3 yang ditampilkan di depan. Ini semua datanya, dia ada cuti sampai 3 hari, masuknya 23 hari. Karena hari kerjanya itu 26 hari, jika lebih dari 26 itu masuknya lembur. Oke, selanjutnya ada change password. Ini jika password lupa, maka bisa diperbarui di sini. Dan bisa kita log out. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.